Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tugas besar utilitas 2, yaitu menganalisa utilitas mengenai rumah sakit Kasih Ibu dan Pasar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cindy Dewi dengan NPM 122. Saya Ikomang Tridio Isnawan, NIM 123. Saya Anastasia, NIM 124. Saya Komang Jawi Guna, NIM 133. Saya Belania Puspitasari Rohi, NIM 134. Saya Nikade Arimani Lukita, NIM 136. Saya Madiusia Sebastian Purwita, NIM 140. Saya Komang Jenida Aryadi Putra, NIM 143. Saya Ibu Aditya Pranarta, NPM 145. Saya Kade Udayana, NIM 150. Saya Zudi Nuria, NIM 152. Saya Vila Audilia, NIM 156. Baik, selanjutnya materi yang akan dipresentasikan, dipersilakan. Baik, yang pertama ada studi kasus Rumah Sakit Ibu Denpasar. Yang mana Rumah Sakit Ibu Denpasar merupakan salah satu rumah sakit swasta terbaik di Denpasar, Bali, yang menjadi salah satu pusat rujukan di wilayah Indonesia bagian timur, dan rujukan bagi pasien-pasien internasional atau turis. RS tersebut diselenggarakan oleh PT Kasih Medika Tama dan berdiri di atas lahan seluas 4.240 meter dengan luas bangunan mencapai 22.694,21 meter persegi. Rumah Kasih Ibu ini telah beroperasi di bidang kesehatan sejak Oktober 1987, yang diawali dengan sebuah klinik di Jalan Tengku Umar Denpasar yang didirikan oleh Dr. Suwanda Duarsa dan Ibu Asmariani Duarsa. Klinik pun terus berkembang yang terlihat dari perubahan status yang terjadi. Pada tahun 1989, klinik berubah menjadi sebuah rumah sakit bersalin dan secara signifikan berubah menjadi sebuah rumah sakit umum, yaitu Rumah Sakit Kasih Ibu, pada tahun 1991. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan Tengku Umar, nomor 120, Daun Purikau, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Dr. Suwanda Duarsa dan Ibu Asmariani mendirikan rumah sakit bersalin Kasih Ibu dengan kapasitas 15 kamar tidur. Rumah sakit Kasih Ibu mempunyai beberapa kelas, yaitu terdiri dari 11 kelas, yakni Royal Suite, Suite Room, Super Eksekutif, Eksekutif VIP A, VIP B, VIP C, kelas 1A, kelas 1B, 2, dan 3. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai sistem drainase dan sanitasi lingkungan pada Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Nah, adapun yang saya bahas mengenai materi ini adalah yang pertama, sistem sanitasi instalasi jaringan air bersih. Dalam instalasi jaringan air bersih perlu memperhatikan beberapa aspek. Di sini saya juga menampilkan diagram alur dari jaringan air bersih. Yang pertama dimulai dari pump sampai ke konsumen. Selanjutnya, persyaratan air bersih untuk rumah sakit diantaranya terdiri dari yang pertama pastinya jernih, tidak berwarna, tidak berbau, memiliki kadar bakteri rendah, dan pH yang stabil. Selanjutnya, untuk pendistribusian air bersih di setiap lantai rumah sakit, di sini terdapat gambar denah plumbing atap, yang dimana di sini terdapat shaft
yaitu shaft itu sendiri merupakan lubang menerus antara satu lantai dengan lantai lainnya untuk meletakkan saluran pipa utilitas secara vertikal. Nah, di dalam lubang shaft ini terdapat beberapa pipa yang dibedakan antara pipa air bersih dan pipa air kotor. Next. Nah, di sini juga terdapat denah plumbing lantai 4 dan denah plumbing lantai 3 yang shaft-nya itu diteruskan dari plumbing atap. Next. Selanjutnya ada denah plumbing lantai 2 dan denah plumbing lantai 1. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peralatan plumbing. Yang pertama untuk pemipaan air bersih. Di sini pemipaan air bersih khususnya air dingin menggunakan pipa air dingin jenis PPN PR10 dengan ukuran 32 mm 1 inci. Pipa utama menggunakan diameter 1,5 pada pipa tegak bersih diameter 1, sedangkan pipa tegak air bersih ke roof tank PVC diameter 1,5. Selanjutnya untuk pemipaan air bersih air panas. Untuk pemipaan air panas menggunakan pipa jenis PPN PR20 dengan ukuran 192 mm atau 6 inci. Pipa utama menggunakan diameter 1,5 pada pipa tegak air bersih diameter 1, sedangkan pipa tegak air bersih ke roof tank PVC diameter 1,5. Terus ada katup penutup, yang dimana katup atau filum merupakan komponen yang terdapat pada mesin. Fungsi katup sebagai keran penutup dan pembuka saluran masuk dan buang. Katup yang berada di saluran masuk namanya katup intake, dan katup yang pada aliran keluar bernama katup X atau exit. Selanjutnya ada katup searah. Katup searah merupakan alat yang berfungsi sebagai katup untuk mencegah aliran balik keluar. Selanjutnya untuk pemipaan air kotor. Nah, pemipaan air kotor dan pemipaan air bekas menggunakan pipa jenis PVC AW class dengan ukuran diameter 4, sedangkan untuk pipa fan menggunakan pipa jenis PVC air class dengan ukuran diameter 2. Wafin standar kelas AW adalah pipa yang jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan hingga 10 kg per cm². Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat-alat saniter yang digunakan pada Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Sebelum kita memilih alat saniter yang digunakan, kita harus memperhatikan beberapa syarat agar alat saniter tersebut sesuai standar yang layak. Yang pertama, tidak mengganggu sistem struktur bangunan. Yang kedua, tidak mengurangi estetika bangunan. Yang ketiga, sistem saniter terlindungi. Dan yang terakhir, peralatan saniter memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Pada Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar ini terdapat beberapa alat saniter seperti keran, pipa, shower, toilet, wastafel yang terdapat pada kamar mandi Rumah Sakit Kasih Ibu tersebut. Di rumah sakit ini terdapat 15 jenis kamar mandi yang berbeda. Di antaranya yang pertama ini terdapat pada gambar yang berada di bawahnya. Jadi di kamar mandi ini seperti foto yang ada di sebelah kanannya. Fasilitas kamar mandi terdapat shower, keran, toilet, dan wastafel. Kemudian untuk sistem drainasenya, pada Rumah Sakit Kasih Ibu ini tidak terdapat basement, melainkan parkiran pada Rumah Sakit Kasih Ibu ini parkirannya terbuka. Jadi terdapat 2 area parkir, di mana parkir utamanya ini jalur air hujannya diresapkan pada biopori yang berjarak 3 meter pada setiap lubang parkirnya. Lalu pada parkiran kedua, air hujan dialirkan ke got dan lubang biopori. Kemudian ditampung dan diolah pada bak penyimpanan yang tertanam di bawah tanah, seperti pada gambar di bawahnya. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pengolahan limbah Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar digolongkan menjadi dua, yaitu limbah B3 dan limbah non-B3. Pertama, limbah B3. Kata B3 merupakan akronim dari bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu, pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara tidak langsung maupun langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam keberlangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Beberapa limbah B3 yang dihasilkan pada Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar adalah limbah patologis, limbah infeksius, limbah black water, limbah sitotoksis, limbah bahan kimiawi, dan limbah radioaktif. Pengelolaan limbah dan sampah B3. Ini merupakan gambar cara pengelolaan limbah B3 pada Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Selanjutnya limbah non-B3. Limbah non-B3 atau yang disebut limbah non bahan berbahaya dan beracun, selanjutnya disebut limbah non-B3, adalah sisa suatu usaha atau kegiatan berupa sisa, scrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah berbahaya dan beracun. Sejenis limbah domestik, bahan pengemas, limbah dari cuci, serta kegiatan lain yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan merupakan contoh limbah rumah sakit domestik. Dalam pengelolaannya tidak diperlukan penanganan khusus dan dapat disatukan dengan pengelolaan limbah domestik. Penyimpanan pada tempat sampah berplastik hitam. Beberapa limbah non-B3 yang dihasilkan pada Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar adalah limbah non-B3 anorganik dan limbah non-B3 organik. Terdapat juga pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Kasih Ibu ini menggunakan sistem pengelolaan limbah B3 yang di mana pengelolaan limbah B3 ini dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal. Pengolahan secara internal dilakukan di lingkungan rumah sakit dengan menggunakan alat insinerator atau alat pengolah limbah B3 lainnya yang disediakan sendiri oleh pihak rumah sakit atau on-site, seperti autoclave, microwave, penguburan, enkapsulasi, intersiasi yang mendapatkan izin operasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengolahan secara eksternal dilakukan melalui kerjasama dengan pihak pengolah atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin. Pengolahan limbah B3 secara internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Kasih Ibu ini melakukan pengolahan limbah B3 secara internal dan insinerator dan memiliki spesifikasi alat pengolah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Next. Pengolahan limbah Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Ini merupakan gambar ruang pengelolaan limbah B3 pada rumah sakit. Kapasitas sesuai dengan volume limbah B3 yang akan diolah, memiliki 2 ruang bakar dengan ketentuan. 1 ruang bakar 1 memiliki suhu bakar sekurang-kurangnya 800 derajat Celcius. Ruang bakar 2 memiliki suhu bakar sekurang-kurangnya 1000 derajat Celcius untuk waktu tinggal 2 detik. Tinggi cerobong minimal 14 meter dari permukaan tanah dan dilengkapi dengan lubang pengambilan sampel emisi. Dilengkapi dengan alat pengendalian pencemaran udara. Tidak diperkenankan membakar limbah B3 radioaktif, limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, dan atau limbah B3 merkuri atau logam berat lainnya. Tata laksana pengolahan limbah B3 pelayanan medis dan penunjang medis di rumah sakit berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut. Pertama, limbah patologis. Contoh limbah rumah sakit patologis meliputi jaringan-jaringan, organ, bagian tubuh, plasenta, darah, dan cairan tubuh. Pengolahan limbah ini dilakukan dengan sterilisasi, insinerasi, dan landfilling. Proses insinerasi sangat dianjurkan
dalam pengolahan limbah patologis, lengkap dengan kantong-kantong yang digunakan untuk membungkus limbah tersebut. Penyimpanan limbah patologis terdapat pada tempat sampah berplastik kuning. Yang kedua, limbah infeksius dan benda tajam. Limbah yang sangat infeksius seperti biakan dan persediaan agen infeksius dari laboratorium harus disterilisasi dengan pengolahan panas dan basah seperti dalam autoclave. Sebelum dilakukan pengolahan, benda tajam harus diolah dengan insinerator bila memungkinkan dan dapat diolah bersama dengan limbah infeksius lainnya. Apabila pengolahan menggunakan insinerasi, maka residu abu yang dihasilkan diperlakukan sebagai limbah B3. Namun dapat dibuang ke sanitary landfill setelah melalui proses solidifikasi. Next. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada limbah farmasi. Limbah padat farmasi dalam jumlah besar harus dikembalikan kepada distributor. Sedangkan bila dalam jumlah sedikit dan tidak memungkinkan dikembalikan, dapat dimusnahkan menggunakan insinerator atau diolah ke perusahaan pengolahan limbah B3. Limbah blackwater. Limbah hitam adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, tinja manusia, limbah cuci tangan, maupun buangan lainnya, berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh air limbah rumah sakit, bekas cuci piring, maupun limbah cairan dari dapur. Limbah sitotoksis. Limbah sitotoksis sangat berbahaya dan dilarang dibuang dengan cara penimbunan atau landfill, atau dibuang ke saluran limbah pada umumnya. Pengolahan dilaksanakan dengan cara dikembalikan ke perusahaan atau distributornya, atau dilakukan pengolahan dengan insinerasi. Bahan yang belum dipakai dan kemasannya masih utuh karena kadaluarsa harus dikembalikan ke distributor. Insinerasi pada suhu tinggi 1000 derajat Celcius sampai dengan 1200 derajat Celcius digunakan untuk menghancurkan semua bahan sitotoksik. Insinerasi pada suhu rendah dapat menghasilkan uap sitotoksik yang berbahaya ke udara. Selanjutnya ada limbah bahan kimiawi. Pengolahan limbah bahan kimia biasa dalam jumlah kecil maupun besar harus diolah ke perusahaan pengolahan limbah B3 apabila rumah sakit tidak memiliki kemampuan dalam mengolah limbah kimia ini. Limbah kimia dalam bentuk cair harus ditampung dalam kontainer yang kuat, terbuat dari bahan yang mampu memproteksi efek dari karakteristik atau sifat limbah bahan kimia tersebut. Bahan kimia dalam bentuk cair sebaiknya tidak dibuang ke jaringan pipa atau pembuangan air limbah karena sifat toksiknya yang dapat mengganggu proses biologi dalam unit pengolahan air limbah atau IPAL. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan limbah kimia. Yang pertama ada limbah kimia yang komposisinya berbeda harus dipisahkan untuk menghindari reaksi kimia yang tidak diinginkan. Yang kedua, ada limbah kimia dalam jumlah besar tidak boleh ditimbun di atas tanah karena dapat mencemarai air tanah. Dan yang terakhir, ada limbah kimia disinfektan dalam jumlah besar ditempatkan dalam kontainer yang kuat karena sifatnya yang korosif dan mudah terbakar. Selanjutnya ada limbah radioaktif. Pengelolaan limbah radioaktif yang aman harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit Kasih Ibu ini menggunakan sumber radioaktif yang terbuka untuk keperluan diagnosa, terapi, atau penelitian. Harus menyiapkan tenaga khusus yang terlatih khusus di bidang radiasi. Tenaga tersebut bertanggung jawab dalam pemakaian bahan radioaktif yang aman dan melakukan pencatatan. Tugas proteksi radiasi secara rutin mengukur dan melakukan pencatatan dosis radiasi limbah radioaktif atau limbah radioaktif sumber terbuka. Next. Pengelolaan limbah rumah sakit Kasih Ibu Denpasar. Ada limbah non-B3 anorganik dan limbah non-B3 organik. Limbah atau sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan umumnya bukan berasal dari tumbuhan dan hewan. Limbah anorganik dari Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar berupa kaleng, botol kaca, plastik, kertas, maupun pembungkus makanan yang berasal dari sisa penggunaan oleh pengunjung dan pengelola rumah sakit. Sampah anorganik dikelola dengan menyediakan tong sampah yang khusus anorganik. Sampah yang terkumpul nantinya akan dikumpulkan dan diangkut menuju TPA.
Limbah non-B3 organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai. Umumnya berasal dari sisa tumbuhan dan hewan. Limbah organik Rumah Sakit Kesi Denpasar berasal dari sisa makanan, daun kering, rumput, potongan kayu, kotoran, atau tinja. Sampah organik dikelola dengan menyediakan tong sampah yang khusus organik. Sampah yang terkumpul nantinya akan dikumpulkan dan diangkut menuju ke TPA. Dan bisa dilihat untuk di kanan merupakan bak pensterilan limbah cair dan tangki pensterilan. Next. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Adit, akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu sistem pencegahan dan pemadam kebakaran. Pengertian firefighting. Firefighting jika didefinisikan akan memiliki pengertian sebuah sistem proteksi gedung terhadap bahaya bencana kebakaran dengan menggunakan banyak jenis media. Dalam beberapa sistem proteksinya, beberapa media yang digunakan untuk firefighting adalah sistem fire hydrant, fire sprinkler, dan fire alarm system. Firefighting juga diartikan sebagai sebuah sistem yang disediakan dalam mengatasi atau menanggulangi bencana kebakaran dalam sebuah gedung atau bangunan. Pengamanan dan mengatasi bencana kebakaran ini penting sekali karena kembali lagi, kalau sistem keamanan gedung atau bangunan yang masih beroperasi tentunya akan berkaitan erat dengan keselamatan jiwa. Fungsi dari firefighting. Fungsi dari firefighting ini adalah secara sederhana yang dimaksud dengan pengelolaan sistem pencegahan bahaya kebakaran adalah sebuah upaya pencegahan jika terjadinya kebakaran atau meluasnya area kebakaran ke area atau ruang yang lain atau ke bangunan yang lainnya. Pada bangunan mal, perkantoran, apartemen, rumah sakit memiliki sistem proteksi kebakaran itu sendiri. Pada umumnya sistem yang digunakan adalah sistem hydrant, sistem sprinkler, dan sistem fire extinguisher. Selanjutnya, lokasi dan syarat titik firefighting. Bangunan rumah sakit ini memiliki struktur utilitas firefighting bangunan yang kompleks, yang dimana firefighting ini memiliki pipa dan juga jalur sendiri yang telah dirancang sebelumnya. Lokasi atau titik-titik penempatan lokasi dari firefighting ini ditentukan dari beberapa hal, yaitu berada di lokasi yang rawan kebakaran. Yang kedua, ditempatkan di jalur utama seperti jalur umum, pengunjung, dan pegawai. Yang ketiga, dekat lokasi krusial seperti tempat pengelolaan gas, limbah, ICU, operasi, dan ruang rawat. Next. Selanjutnya, sistem pencegahan dan pemadam kebakaran. Diagram skematik firefighting. Terdapat beberapa jenis firefighting di tiap lantai untuk mencegah dan juga menanggulangi terjadinya kebakaran yang berpotensi dari mana saja, dan baik dari luar maupun dalam bangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka maka tiap lantai diberi alat APAR atau alat pemadam api ringan dan juga head sprinkler. Berikut skemanya. Yang pertama, air dari groundwater tank yang bersumber dari PDAM lalu dialirkan menggunakan pipa berdiameter 10 cm dan dibantu menggunakan pompa hidran, yang dimana pompa ini menggunakan dua jenis pompa, yaitu diesel dan elektrik. Setelah dipompa, air ini akan mengalir ke titik-titik di mana alat pemadam kebakaran ini berada. Penyaluran air ini dibagi menjadi dua, yaitu ke dalam bangunan dan di luar bangunan. Jika di luar bangunan akan dialirkan menuju OHD atau outdoor hydrant box, habis itu yang HP atau hydrant pilar. Habis itu ke SC atau Sims connection. Sedangkan ke dalam bangunan akan dialirkan menuju head sprinkler dan IBH atau indoor hydrant box. Nah, untuk cara pengalirannya sendiri menggunakan rice pipe yang dimana yang digunakan untuk menyalurkan air dari groundwater ke bangunan dari lantai 1 sampai lantai 4. Berikut ada 4 alatnya. Contoh 4 alatnya, pertama ada pompa hidran, ada yang kedua alarm check valve, yang ketiga ada APAR, yang keempat ada head sprinkler. Next.
Selanjutnya firefight level 1 atau lantai 1. Berikut ada legendanya dan berikut ada jumlah total alatnya. Yang pertama ini ada jenis alat multi purpose dry chemical fire extinguisher cap 5 kilo berjumlah 3. Yang kedua ada indoor hydrant box berjumlah 1. Yang ketiga ada outdoor hydrant box berjumlah 4. Yang keempat ada hydrant pillar berjumlah 4. Yang kelima ada SIMC connection berjumlah 2. Next. Selanjutnya ada firefighting level 2 atau lantai 2. Berikut jumlah alatnya. Yang pertama ada multipurpose dry fire extinguisher cap 5 kilo berjumlah 3. Yang kedua ada indoor hydrant box menggunakan pipa diameter 150 mm atau raised hydrant pipe berjumlah 1. Next. Selanjutnya yang ketiga juga sama dengan yang lantai kedua, memiliki tiga buah multi-purpose dry chemical fire extinguisher cap 5 kilo dan 1 indoor hydrant box. Next. Yang lantai 4 memiliki jumlah alat yang sama, yaitu yang pertama ada multi-purpose dry chemical fire extinguisher cap 5 kilo berjumlah 2 dan yang kedua ada indoor hydrant box yang berjumlah 1. Next. Sistem firefighting pada bangunan rumah sakit Kasih Ibu Denpasar ini karena bangunan sendiri yang cukup besar, maka sistem firefighting yang digunakan semakin banyak dan kompleks. Maka tidak hanya satu jenis sistem firefight yang digunakan, tapi juga menggunakan beberapa jenis firefight yang digunakan untuk mencegah terjadinya kebakaran dari dalam maupun luar bangunan. Yaitu yang pertama ada sistem hydrant, kedua ada sistem SIMC connection, yang ketiga ada APAR atau alat pemadam piringan. Yang pertama itu ada sistem hydrant, sebuah sistem perlengkapan pemadam kebakaran yang digunakan sebagai alat keamanan untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan menggunakan sistem media air. Sistem pemadam kebakaran fire hydrant ini tentunya harus disediakan pada rumah sakit, pada tempat umum seperti rumah sakit, pasar, ataupun gedung, hotel, pabrik, mal, dan lain-lain. Cara kerjanya seperti tadi pada skema, yaitu dari air dari groundwater dipompa menuju pipa, lalu dialirkan ke masing-masing titik hidran yang telah diletakkan seperti di gambar kerja. Yang SIMC connection pada saat kebakaran besar terjadi dan tersedia air dalam gedung menipis, maka diperlukan suplai air dari luar. Air tersebut dipompa menggunakan mobil pemadam kebakaran dan disuplai ke dalam gedung yang digunakan untuk memadamkan api. Proses perpindahan dari air ke dalam mobil pemadam kebakaran inilah yang menggunakan komponen yang dinamakan SIMC connection. Yang ketiga APAR. Pada bangunan ini memiliki APAR berupa tabung yang berisi air yang dimana tabung ini berada di lorong bangunan seperti yang ada di gambar kerja. Ada beberapa cara untuk menggunakan APAR, diantaranya satu, menentukan arah angin, yang kedua jenis benda yang terbakar, yang ketiga volume benda yang terbakar, yang empat berapa lama telah terbakar, yang lima situasi kondisi dan lingkungan, yang keenam keselamatan diri. Next. Yang pertama ini ada beberapa jenis sistem hydran yang digunakan. Bisa lihat sini alatnya. Sistem hydran ini merupakan sistem pemadam kebakaran terdiri dari box hydran dan aksesoris, pilar hydran dan SIMC. Box hydran dan aksesorisnya instalasinya biasanya diletakkan di suatu tempat atau ditempatkan di dalam gedung sebagai antisipasi apabila sistem sprinkler dan sistem firefighter kewalahan mengatasi kebakaran yang terjadi dalam gedung. Berikut ada 3 jenis yang digunakan untuk hydrannya, sistem hydrannya. Yang pertama ada indoor hydrant box, yang kedua outdoor hydrant box, yang ketiga ada pilar hydrant box. Bisa lihat gambarnya seperti ini. Next. Yang kedua ada SIMC connection, merupakan salah satu komponen penunjang dalam sistem firefight. Pada fire hydrant system, SIMC connection berfungsi untuk menunjang pasokan air jika air pada tandon atau reservoir
sudah tidak mencukupi lagi. Distribusi koneksi yang bertugas menyalurkan air dari mobil pemadam bertugas menyalurkan air dari mobil pemadam kebakaran menuju sistem pemadam api gedung. Selanjutnya yang ketiga ada APAR. Jenis APAR yang digunakan pada bangunan ini adalah jenis APAR air, yang dimana jenis APAR yang diisikan oleh air dengan tekanan tinggi. APAR jenis ini merupakan jenis APAR yang paling ekonomis dan cocok untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan lain-lainnya. Dalam kurung kebakaran jenis A. Next. Selanjutnya ada standar detail firefighting. Yang pertama ada detail pipe bending from above ground to underground atau main to barge pipe. Bisa dilihat di sini bagaimana skema gambarnya. Lalu yang kedua ada detail bending from above ground to underground atau main pipe. Next. Yang ketiga ada detail support of fire hydrant above ground. Bisa dilihat di sini gambar tempat depannya dan tempat sampingnya. Next, yang keempat, pipe self of fire hydrant atau underground, yang dimana pipa di sini berada di bawah tanah. Bisa lihat dengan pipa berdiameter 9 cm. Bisa lihat di sini tampak depan dan tampak sampingnya. Yang kelima ada detail composite hanger, yang dimana bisa dilihat di sini detailnya seperti ini dan tampak atasnya seperti yang di bawahnya ini. Next. Yang keenam ada detail riser. Dalam segi bahasa, arti kata riser adalah alat untuk menaikkan karena mengandung arti kata rise, yang dimana memiliki makna naik. Rise adalah pipa konduktor yang berfungsi untuk menghubungkan dari lantai dasar sampai lantai 4 bangunan. Rise memiliki kelebihan antara lain, yaitu 1. Injection, yang kedua complication, yang keempat work over. Yang ketujuh, check valve. Valve merupakan perangkat seperti katup yang terpasang pada sistem perpipaan dan memiliki fungsi untuk mengatur, mengontrol, dan mengarahkan laju air fluida agar tekanan yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan dengan cara membuka, menutup, atau mengalirkan air. Bisa lihat gambarnya seperti ini alatnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi sekarang saya akan membahas tentang sistem komunikasi dan pengawasan keamanan bangunan pada Rumah Sakit Kasih Ibu. Jadi yang pertama itu saya akan mengartikan keamanan bangunan itu adalah kondisi bebas dari risiko yang berkaitan dengan nyawa manusia di dalamnya dan aset bangunan yang di dalamnya akibat adanya pihak ketiga yang ikut campur seperti melakukan tindak kriminal. Standarnya itu sudah ada diatur oleh beberapa organisasi seperti DoD atau Department of Defense, General Service Administration atau GSA, Federal Emergency Management Agency atau VEMA, National Fire Protection Association atau NFPA, dan beberapa organisasi lainnya. Jadi ada 2 jenis ancaman di sini. Yang pertama itu adalah dari manusianya sendiri. Contohnya yang paling sering kita lihat itu adalah penjahat, vandalisme, aktivis, ekstremis, unjuk rasa, penyamaran, penyadapan, pengeboman, dan kontaminasi air dan udara. Yang kedua itu adalah dari alam sendiri, contoh seperti banjir, badai, gempa, dan kebakaran. Lalu untuk zonasi rumah sakitnya ini dan fungsi fasilitasnya itu terdapat beberapa pembagian yang ada di sini. Yang pertama itu adalah zona 1, yang bagiannya itu adalah area dengan akses publik. Yang kedua itu adalah zona 2 dengan akses karyawan dan partner pengelola tanpa publik. Zona 3 itu adalah area dengan akses karyawan dan partner pengelola yang terbatas. Zona 4 itu adalah zona karyawan dengan kartu identitas. Zona 5 area akses sangat terbatas. Pada RS Kasih Ibu ini menggunakan zonasi yang digambarkan pada diagram bubble di samping. Kalau kita lihat, di sini ada zona 1 yang paling luar, jadi itu zona publik dari bangunan ini. Lalu ada zona 2, misalkan untuk ruangan perawat, dokter, dan lain-lain. Zona selanjutnya yaitu untuk misalkan ruangan operasi, dan zona 5
itu adalah ruangan yang lebih privat lagi. Lalu kita lanjut ke sistem komunikasi. Pada bangunan Rumah Sakit Kasih Ibu ini, sistem komunikasinya merupakan salah satu aspek terpenting yang dibutuhkan. Hal ini agar mempermudah kerja para pengelola untuk mendapatkan informasi secara darurat dan masing-masing kamar pasien maupun ketika ada urgensi yang lain. Adapun bagannya itu seperti ini. Akan saya tampilkan di CAT nanti. Jadi ini adalah untuk yang pertama itu adalah telepon dan internet bagannya. Di sini ada ruang operatornya. Awalnya kita dapat jaringan dari PT Telkom, lalu masuk ke ruang operator untuk mengoperasikan yang ada di bangunan rumah sakit ini, lalu disalurkan ke masing-masing lantai. Ada dari lantai 2, 1, 3, 4, dan lantai atap. Untuk lantai 1 tersendiri ada 40 alat, lantai 2 ada 30, lantai 3 ada 40, dan lantai 4 ada 20. Lalu untuk yang internetnya itu akan ada beberapa hal di sini. Yang pertama dari operatornya itu ada dari jaringan internetnya sendiri, ada router, modem, dan memerlukan power supply di sini. Lalu ada server dari rumah sakitnya ini, lalu disalurkan ke masing-masing lantai. Yang bakal ada outletnya itu berupa router Wi-Fi. Oke, selanjutnya terlihat selanjutnya ada untuk nurse call-nya. Saya share lagi screen-nya. Jadi di sini ada bagian nurse call. Nurse call ini cuma ada di lantai 3 dan 4 karena ruang rawat inapnya cuma ada di lantai 3 dan 4. Jadi nanti akan ada misalkan seperti ruang jaga untuk perawatnya, dan akan dihubungkan ke masing-masing kamar untuk melakukan panggilan cepat ke masing-masing kamar. Dan masing-masing kamar bisa panggilan cepat menuju ke pos jaga perawat. Oke, lanjut ke next slide. Nah, ini untuk denahnya. Yang pertama itu ada denah sistem telepon, dan di sini saya akan share screen lagi. Untuk teleponnya itu saya pakai contoh lantai 1 aja dulu. Ini ada keterangannya di sini. Ada telepon outlet, data outlet, terminal box telepon, dan hub panel. Jadi untuk ruang operatornya itu ada di sini. Dan ini dialirkan ke masing-masing lokasi. Misalkan seperti ke lobby ada untuk teleponnya dan ada untuk internetnya. Lalu untuk ke masing-masing ruangan, misalkan seperti ruangan periksa dewasa yang ada teleponnya. Lalu di sini ada untuk internetnya yang yang logonya itu seperti segitiga. Lalu untuk nurse call-nya, ini saya pakai contoh lantai 3. Jadi di sini kan ada ruangan tempat nurse station atau tempat jaga perawatnya. Lalu ini akan disambungkan ke masing-masing ruangan pasien. Misalkan seperti ke tempat ini, ruangan pasien yang ini. Jadi nanti bakal bisa menelpon ke perawatnya masing-masing di setiap lantai. Oke, next slide. Oke, sistem pengawasan keamanan. Jadi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pada bangunan ini untuk melakukan pengawasan keamanan. Di antaranya itu yang pertama adalah menggunakan lock and door hardware. Yang kedua itu pencahayaan keamanan. Yang ketiga memperhatikan aksesibilitas. Yang keempat, lalu kita akan bahas untuk lock and door hardware. Yang pertama itu ada kunci sebagai pengamanan manual. Di sini kita lihat ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah kunci silinder. Yang kedua itu adalah sistem kunci tanggam. Yang keempat ada gembok, dan yang ketiga itu ada gembok, yang keempat ada kunci master. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah. Lalu untuk yang kedua ada kunci sebagai pengamanan elektronik. Di sini ada
5 jenis. Yang pertama itu adalah sistem kontrol akses fisik atau Physical Access Control System atau disingkat PACS. Lalu yang kedua itu adalah sistem pendeteksi intruksi atau Intrusion Detective System atau IDS. Yang ketiga itu adalah sistem penilaian dan pengawasan video atau Video Assessment and 230 Surveillance System atau VASS. Yang keempat itu adalah sistem komunikasi dan intercom atau sistem interkomunikasi. Lalu yang kelima itu adalah sistem deteksi dan screening atau Detection and Screening System. Di bawah ada contohnya, yaitu adalah yang pertama itu intercom, CCTV, dan kunci elektronik. Di sini kita akan bahas lebih lanjut mengenai sistem CCTV yang terpasang pada bangunan ini. Adapun bagiannya itu seperti yang di bawah. Saya akan buka lagi di AutoCAD. Jadi ini adalah diagram untuk sistem CCTV-nya. Akan ada ruang operatornya seperti ini. Akan ditampilkan pada spot monitor 20 inch. Dan di sini ada juga yang untuk memperlihatkan seluruh ruangan. Ini adalah video recordernya di sini, keyboard controller. Lalu akan dibawa ke masing-masing lantai. Lantai 1 seperti ini, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Lalu untuk lebih detailnya, ini untuk lantai satunya ada sekitar 1, 2, 3. Ada 13 setiap lantainya. Dari lantai 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk selanjutnya, untuk contoh dari denahnya saya ambil dari lantai 1. Nah ini jadi ada ruang operatornya masih sama juga dengan ruang operator yang tadi, yang telepon dan internetnya, jadikan 1. Lalu untuk CCTV-nya bisa kita lihat di sini, ini adalah lambang dari CCTV-nya dan akan disalurkan ke ruang operator. Jadi dari lantai 1 sampai lantai paling atas, ruang operatornya tetap 1 di sini. Oke, selanjutnya, untuk CCTV-nya itu di bangunan ini ada total 52. Next slide. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk pencahayaan keamanan. Penyediaan pencahayaan dengan tingkat iluminasi atau illumination level sesuai untuk pejalan kaki, jalur sepeda, jalur kendaraan, gedung, parkir, area parkir, penunjuk jalan, tanda rambu, pintu masuk, dan ruang utilitas bangunan yang akan memberikan keselamatan, keamanan, dan untuk penggunanya, bangunan maupun di lingkungan tersebut. Kita lihat di sini ada bagannya untuk berapa tingkat iluminasi dari masing-masing area. Seperti untuk jalan sendiri itu ada iluminasinya itu minimal di 7 sampai 20 lux. Lalu yang kedua itu area publik 20 sampai 150 dan sampai selanjutnya. Pada bangunan ini sudah melewati standar yang tepat untuk sistem pencahayaannya. Kita sendiri tidak bisa mengetesnya karena kita tidak punya alat untuk mengukur tingkat iluminasinya, tetapi untuk dari secara kasat mata kita lihat sudah cukup aman untuk menggunakan bangunan ini karena sudah cukup untuk dari pencahayaannya. Lalu untuk aksesibilitasnya itu terdapat 2 sistem keamanan dan aksesibilitas dalam bangunan ini, yang itu adalah yang pertama itu keamanan pasif. Apa itu? Merupakan perlindungan yang berasal dari fisik bangunan, antara lain palang pintu gerbang, rambu atau tanda, lalu ada CCTV dan pos jaga. Pada bangunan rumah sakit ini terdapat semua itu kecuali palang pintu. Kenapa palang pintu nggak ada? Karena misalkan kalau ada ambulans buru-buru atau mobil yang buru-buru membawa orang sakit agar tidak terhenti di sana. Di sini kita lihat pada bangunan rumah sakit RS Kasihibu terdapat rambu tanda exit dan menuju ke ruangan yang lainnya. Yang exit ini warna hijau dan yang untuk ke ruangan lainnya itu ada di warna biru ini. Lalu untuk pos jaga satpam ini terdapat pada depan bangunan
Dan ini dan CCTV-nya sudah saya jelaskan tadi. Lanjut ke keamanan aktif. Beberapa contoh keamanan aktif diantaranya itu adalah seperti pengecekan karyawan, rak kartu atau lencana di pos jaga, lalu sistem pengecekan paket dan pemeriksaan kendaraan. Untuk rumah sakit ini, saya lihatnya itu adalah hanya disediakan pengecekan oleh karyawan, di mana dilakukan dengan cara memberikan setiap lantai itu pos perawat atau resepsionis untuk mengetahui siapa saja yang melakukan kegiatan di masing-masing lantainya. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, di mana saya akan melanjutkan mengenai akustika bangunan. Akustika bangunan merupakan sebuah ilmu pengendalian suara atau kebisingan pada bangunan. Bunyi terjadi karena adanya benda-benda yang bergetar yang menimbulkan gesekan di sekitarnya. Dalam akustika bangunan, yang mempengaruhi bunyi pada bangunan meliputi yang pertama sumber bunyi, yaitu jarak sumber kebisingan dari bangunan. Lalu yang kedua ada medium perambatan, yaitu objek yang dilalui oleh bunyi, dan yang terakhir ada bangunan sebagai penerima, meliputi kerapatan elemen bangunan secara keseluruhan. Next. Jadi di sini kita membahas mengenai akustika bangunan pada Rumah Sakit Kasih Ibu dan Pasar. Sumber bunyi pada bangunan Rumah Sakit Kasih Ibu dan Pasar terdapat pada alat pengeras suara sebagai penyampai informasi dalam bangunan, dan juga alat deteksi ancaman, di mana alat-alat tersebut meliputi yang pertama ada rate of rise detector, yaitu alat mendeteksi kenaikan panas yang berjumlah total 2. Pada lantai 2 ada 1 buah dan lantai 3 ada 1 buah. Lalu ada photoelectric smoke detector, yaitu jenis smoke detector yang menggunakan cahaya untuk mendeteksi adanya gumpalan asap yang berjumlah total 151 buah. Di lantai 1 49 buah, lantai 2 39, di lantai 3 41, dan di lantai 4 22. Lalu ada fixed detector, di mana detektor yang sudah ditetapkan sistem kerjanya pada suhu 68 derajat Celcius. Ketika suhu di sekitar detektor mencapai 68 derajat Celcius, akan memberikan notifikasi ke panel atau master control fire alarm yang berjumlah 1 buah pada lantai 1 saja. Lalu ada indikator lamp, yaitu lampu indikasi yang mendeteksi adanya jaringan listrik dengan total 4 buah pada masing-masing lantai terdapat 1 buah. Lalu ada manual break glass, yaitu salah satu dari komponen rangkaian fire alarm yang memiliki fungsi membunyikan alarm secara manual. Terdapat 4 totalnya, masing-masing lantai ada 1 buah. Dan yang terakhir ada alarm bell, di mana alarm bell adalah alat yang digunakan memberi sinyal adanya trigger pada fire alarm dengan membuat bunyi berdering. Dengan total 4 buah, di masing-masing lantai ada 1 buah. Lalu ada ceiling speaker 3 watt, yaitu speaker plafon yang memungkinkan adanya Anda membuat satu set sound system yang tersembunyi di dalam plafon langit-langit. Dengan total jumlah 148 buah, di lantai 1 54 buah, lantai 2 36, lantai 3 37, dan di lantai 4 21. Lalu ada box speaker 10 watt, yaitu speaker kubus dengan total 4 buah, di lantai 1 1 buah, lantai 2 1 buah, lantai 3 1 buah, dan lantai 4 1 buah juga. Lalu ada attenuator, yaitu satu rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai pelemah atau penurun level sinyal listrik dari suatu output. Dengan total jumlah 74, di mana lantai 1 ada 26, lantai 2 12, lantai 3 22, dan lantai 4 14. Dan yang terakhir ada carcal speaker, yaitu penguat sinyal suara secara elektronik melalui mikrofon. Dengan jumlah total 2 buah pada lantai 1 saja. Next. Lalu di sini merupakan instalasi fire alarm dan sound system pada lantai 1. Bisa dilihat di sini pada lantai 1 terdapat fixed detector, rate of rise detector, photoelectric smoke detector, end of line, terminal box fire alarm, equipment in hydrant box, indicator lamp,
alarm bell, break glass, ceiling speaker, column speaker, wall speaker, attenuator, dan keying system. Lalu di sebelahnya instalasi pada lantai 2-nya. Yang membedakan hanyalah pada lantai 2 tidak ada keying system. Next. Pada instalasi lantai 3 dan lantai 4 sama seperti lantai 2, yaitu tidak terdapat keying system, hanya di lantai 1 saja. Next. Baik, di sini ada instalasi telepon dan data outlet, di mana terdapat telepon outlet, data outlet, terminal box telepon, dan hook panel. Pada lantai 2 juga sama, terdapat telepon outlet, data outlet, terminal box telepon, dan hook panel. Next. Untuk lantai 3 dan lantai 4 juga sama. Next. Nah, pada instalasi speaker lantai 2 terdapat mixer dan juga speaker. Speaker terletak pada masing-masing ruang DK dan mixer di ruang kontrol. Lalu instalasi nurse call terdapat bulb headlight, nurse call buzzer, main console yang merupakan konsol utama untuk kontrol, lalu nurse call push button, nurse call reset push button, interface centralization module, bedroom nurse call reset, emergency nurse call, dan control connection. Next. Pada instalasi nurse call lantai 4 juga sama seperti sebelumnya. Next. Sekian penjelasan materi akustika dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem transportasi dalam bangunan. Yang pertama itu ada lift. Pengertian dari lift. Lift adalah transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift pada umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi, biasanya lebih dari 3 atau 4 lantai. Lift sering disebut dengan elevator yang merupakan alat angkut. Lift juga dapat dipasang dari bangunan yang lebih dari 4 lantai. Lift sendiri sudah mengalami berbagai perubahan bentuk serta jenisnya, khususnya lift double front side atau lift elevator pintu di 2 muka. Lift juga dapat dibagi menjadi 4 menurut fungsinya. Yang pertama itu lift penumpang yang digunakan untuk mengangkut manusia. Lalu yang kedua ada lift barang, yaitu digunakan untuk mengangkut barang. Yang ketiga ada lift uang atau makanan. Yang keempat itu ada lift pemadam kebakaran yang biasanya berfungsi sekaligus dengan lift penumpang maupun barang. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian dari lift. Terlihat pada gambar untuk detail-detailnya. Yang pertama itu ada rangka, yang kedua itu ada ruang penumpang atau car lift. Lalu yang ketiga ada box control, yang keempat ada motor utama, yang kelima ada car call, yang keenam ada hall call, yang ketujuh ada pull, yang ke-8 ada counter lift, yang ke-9 ada rail, yang ke-10 ada penggulung, dan yang ke-11 ada gear penggulung. Di sini ada gambar kerjanya, bisa dilihat pada lantai 1 yang dilingkari merupakan tempat di mana lift itu terdapat. Di lantai 2 juga, lalu lantai 3 juga ada, dan di lantai 4. Lalu selanjutnya ada detail lift. Nah, pada detail lift, penggunaan lift pada rumah sakit tersebut menggunakan elevator atau lift double front side, yaitu dengan pintu di 2 muka. Karena demi kenyamanan pengunjung, pasien, perawat maupun lainnya yang bertujuan agar memudahkan aksesnya untuk menuju fasilitas yang diinginkan. Untuk kapasitas lift pada bangunan tersebut, yang pertama itu 1.200 kg untuk maksimal untuk pasien maupun petugas pada RS tersebut. Lalu yang kedua
Untuk bebannya itu 600 kg sampai 800 kg untuk pengunjung maupun petugas TS. Ini merupakan gambar lapangannya. Lalu yang kedua itu ada tangga. Untuk pengertian tangga, tangga merupakan alat transportasi dalam gedung yang paling konvensional. Dalam melaksanakan tangga, terdapat beberapa unsur yang paling penting dan patut dicermati, yaitu kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Tangga juga merupakan jalur yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya, sehingga berfungsi sebagai jalan untuk naik turun antar lantai tingkat. Berikut syarat-syarat peletakan tangga. Yang pertama adalah letak tangga harus dibuat mudah dilihat dan dicari oleh orang yang akan menggunakan. Yang kedua itu ruang tangga sebaiknya terpisah dengan ruang lain, agar orang yang naik turun tidak mengganggu aktivitas penghuni yang lain. Yang terakhir itu apabila tangga ditujukan sebagai jalan darurat, pada perencanaannya harus diletakkan dekat pintu keluar agar bila terjadi bencana penghuni lantai atas dapat turun langsung menuju halaman luar. Selanjutnya ada bagian-bagian struktur. Kita lihat pada gambar detailnya. Untuk keterangannya, yang pertama itu ada pondasi tangga, yang kedua ada ibu tangga, yang ketiga ada anak tangga, yang keempat ada pagar tangga, yang kelima ada pegangan tangga, yang terakhir ada bordes. Berikut merupakan gambar kerjanya pada lantai 1 yang dilingkari merupakan tempat-tempat di mana terletaknya ada tangga untuk pengunjung maupun tangga darurat. Ini untuk lantai 3 dan 4. Selanjutnya ada detail tangga. Untuk di bagian sebelah kiri merupakan denah dari tangga, dari denah lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Lalu yang di tengah merupakan potongan AA dari denah tangga di sebelah kiri. Lalu yang di sebelah kanan merupakan detail 1, 2, dan potongan dari denah maupun potongan AA. Untuk tangga RS tersebut menggunakan tangga beton bertulang dengan tujuan konstruksinya agar lebih awet. Lalu tinggi dan lebar tangga tersebut yaitu 15 cm yang berjumlah ada 20 anak tangga, dan terdapat bordes yang merupakan plat datar yang berfungsi sebagai tempat istirahat. Untuk kemiringan tangga tersebut yang kurang lebih 38 derajat. Ini merupakan gambarnya. Lalu ada ram. Pengertian dari ram. Ram sendiri merupakan jalur sirkulasi atau perpindahan orang atau benda yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu. Ram juga merupakan fasilitas untuk perpindahan barang maupun manusia, memiliki arah pergerakan vertikal atau tegak lurus terhadap bangunan. Ram memiliki kelebihan dibandingkan tangga, yaitu mampu dilalui oleh roda, baik oleh kursi roda, kendaraan maupun troli barang. Dan ram digolongkan ke dalam bagian bangunan yang pintar karena ramah terhadap difabel. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan ruang atau space yang lebih banyak ruangnya dan membutuhkan dimensi yang lebih panjang. Untuk selanjutnya ada bagian-bagian struktur tangga. Yang pertama itu ram dengan kemiringan rendah. Ram jenis ini juga disebut dengan ram landai karena memiliki kemiringan 5-8%. Lapisan permukaan lantai tidak perlu diberi bahan penutup anti-slip, namun diberi lapisan anti-slip akan lebih nyaman, apalagi untuk kemiringan yang mendekati 8%. Ram landai ini lebih cocok digunakan dikarenakan tidak menyebabkan penggunanya lelah melewati, seperti areal jalur troli atau kursi roda untuk orang-orang disabilitas. Yang kedua ada ram dengan kemiringan sedang, artinya memiliki kemiringan 8-15% yang dilengkapi dengan bahan penutup lantai anti-slip. Ram ini biasanya ada di basement untuk jalur naik turun kendaraan bermotor maupun mobil.
Yang ketiga ada RAM dengan kemiringan tinggi. RAM ini cukup curam atau step dengan kemiringan 3-45%. Dan dipersyaratkan untuk menggunakan bahan anti-slip. Ada permukaan lantai dengan dibuat kasar. Di bawahnya itu berikut ada tabelnya. Bisa dilihat untuk penggunaan kru, penggunaan walker, dan penggunaan kursi roda. Di sini ada gambar kerjanya. RAM tersebut terdapat pada lantai 3 saja untuk di RS ini. Pada gambar juga terlihat bahwa kemiringan RAM yang digunakan di RS kasih ibu ini 7 derajat yang bertujuan untuk area jalur pada akses stabilitas pada pasien maupun pengunjungnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai MEP. Yang pertama di sini ada mekanikal. Secara umum, mekanikal adalah salah satu pekerjaan kontraktor yang berhubungan dengan instalasi alat berat atau mesin pada sebuah bangunan atau gedung. Secara umum, pekerjaan mekanikal merupakan hal-hal seperti instalasi atau pemasangan eskalator, lift, mesin pompa air mancur, mesin pompa pada lantai basement, dan lain-lain. Pada rumah sakit kasih ibu, terdapat instalasi bermacam-macam instalasi yang berguna untuk menunjang atau mendukung fasilitas rumah sakit untuk kenyamanan pengunjung. Berikut adalah detail instalasi dari lift pada rumah sakit kasih ibu. Next. Ya, di sini ada untuk liftnya, di sini ada gambar kerja dan detailnya. Di liftnya itu terdapat satu ya di bagian tengah-tengah rumah sakit. Ya, next. Ya, selanjutnya ada elektrikal. Jadi sesuai dengan namanya, elektrikal merupakan sebuah merupakan kontraktor yang berhubungan dengan instalasi atau pemasangan listrik. Biasanya identik dengan penggunaan kabel dalam pekerjaannya. Pekerjaan di bidang elektrikal mencakup instalasi kelistrikan pada panel TM dan transformer, kabel daya tegangan rendah, tegangan menengah, tinggi, panel distribution box, kabel daya listrik, tegangan rendah, armatur lampu penerangan, saklar, stop kontak, sistem MA/TV, dan lainnya. Sumber kelistrikan dari Rumah Sakit Kasih Ibu sendiri memiliki dua sumber, yaitu dari PLN sebesar 20 kV dan dari genset dengan kapasitas 400 kVA. Untuk distribusi listriknya bisa dilihat ya pada gambar kerja selanjutnya. Next. Ya, di sini ada untuk instalasi lampunya ya. Jadi untuk mohon maaf, untuk distribusi listriknya sendiri di sini dari PLN selanjutnya diteruskan menuju kWh meter menggunakan kabel NYY. Selanjutnya diteruskan menuju MCCB. Di sini MCCB ini terdapat pada panel LVMDP dengan kapasitas tegangan 380 per 220 volt. Selanjutnya diteruskan menuju ke seluruh ruangan. Nah, untuk gensetnya sendiri di sini menggunakan kapasitas 400 kVA dengan tegangannya sesuai dengan panel LVMDP-nya 380 per 220 volt. Untuk distribusi ke ruangannya bisa dilihat pada gambar kerja selanjutnya. Next. Ya, di sini ada pada lantai 1 dan lantai 2 distribusi listrik atau lampunya ya. Untuk legendanya sendiri di sini terdapat TL 3x18 watt, ada TL 2x36 watt, ada wall washer halogen 2x50 watt, ada lampu counter TL T5 10 watt, ada downlight 18 watt, ada baret TLE dengan kapasitas 20 watt, ada lampu TL dengan 1x36 watt,
Ada lampu TL ukuran 1 kali 36 watt covered by acrylic. Ada wall mounted TL 1 kali 36. Ada saklar hotel ukurannya 10 ampere. Saklar tunggal, saklar seri, stop kontak ganda, stop kontak tunggal, power panel, lighting panel, individual panel, dan grid switch. Next. Untuk instalasi pada lantai 3 dan lantai 4-nya sama ya. Next. Selanjutnya ada plumbing. Jadi plumbing umumnya kita hanya mengetahui bahwa pekerjaan plumbing itu membuat sebuah yang berhubungan dengan air. Jadi langsung aja untuk Rumah Sakit Kasih Ibu sendiri menggunakan sumber air dari PDAM dan sumur. Nah, untuk detailnya bisa dilihat pada slide selanjutnya. Next. Di sini untuk distribusi airnya dari sumur dan PDAM. Ini dari groundwater tank dari PDAM dan sumur itu ditampung dulu ada ke groundwater tank yang di bawah. Selanjutnya itu disalurkan menuju ada dua tip di sini ya, ada dua saluran, yaitu yang pertama disalurkan ke atas dan ditampung di water tank yang ada di atas, dan ada yang kedua langsung disebarkan menuju ke seluruh ruangan. Yang dari water tank yang di atas tuh baru disebarkan lagi ya untuk membantu yang dari bawah. Di sini menggunakan sistem yang down sama outfit system. Untuk legendanya sendiri bisa dilihat di sini sebentar. Untuk legendanya sendiri di sini ada groundwater tank, ada booster pump, ada transfer pump, ada elevated tank, ada pressure tank, electrode level control, water level control, dan normal close. Ya, next. Untuk instalasinya bisa dilihat ya pada lantai 1 dan lantai 2. Bisa dilihat pada layar. Next. Ini untuk lantai 3 dan lantai 4-nya. Next. Ya, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Maaf. Di sini saya akan melanjutkan tentang pemeliharaan dan perawatan bangunan. Pemeliharaan dan perawatan bangunan ini memiliki arti yakni kegiatan menjaga agar suatu bangunan selalu dalam keadaan siap pakai atau tindakan dalam melakukan perbaikan sampai pada kondisi bangunan dapat dipakai kembali. Kegiatan pemeliharaan itu sendiri dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu pemeliharaan terencana, yakni yang diorganisasi dan direncanakan sebelumnya. Lalu kedua ada pemeliharaan pencegahan, yakni pemeliharaan yang dilaksanakan pada interval atau yang telah direncanakan sebelumnya dan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya elemen yang rusak. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada pemeliharaan langsung, yakni dilaksanakan ketika suatu elemen atau komponen pembangunan dalam keadaan rusak dan memerlukan perbaikan. Untuk melalui kriteria kegiatan sendiri, pemeliharaan juga dibedakan beberapa macam, yakni pemeliharaan rutin yang merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan secara terus-menerus. Beberapa contohnya yakni pembersihan lantai ruangan, kusen dan jendela, atap, plafon, dan dinding, dan lain-lain. Lalu pembersihan kloset, bak mandi, lantai, dan dinding toilet, bak laboratorium, dan lain-lain. Serta pemberian talang air dan juga saluran air kotor. Dan terakhir ada pembersihan saluran selokan. Next. Di sini terdapat tabel standar pembersihan dan pemeliharaan pada bangunan. Pertama ada pembersihan dinding keramik kamar mandi atau WC, yakni 2 kali sehari. Lalu ada kedua pembersihan plafon triplex 3 bulan sekali. Lalu ada pelumas kunci engsel grendel 2 bulan sekali. Perawatan pintu lipat 2 bulan sekali. Pembersihan kusen setiap hari. Pelituran kembali kusen kayu 6 bulan sekali. Pembersihan dinding lapis kayu 1 bulan sekali. Pemeliharaan dinding kaca 1 tahun sekali. Pembersihan kaca jendela serta pembatasan partisi ruangan seminggu sekali.
pembersihan saluran terbuka air kotor 1 bulan sekali, pembersihan sanitary fixtures, wastafel, toilet duduk, toilet jongkok, ataupun urinoir setiap hari, pemeriksaan keran 2 bulan sekali, talang air datar pada atap bangunan 1 tahun sekali, pengecatan kembali talang tegak dari pipa besi atau PVC 4 tahun sekali, pengecatan luar bangunan 3 tahun sekali, pemeliharaan list plank kayu 6 bulan sekali, lalu ada pemeriksaan dan pembersihan floor drying setiap hari, penggunaan disinfektan untuk membersihkan lantai dan dinding kamar mandi 2 bulan sekali, pembersihan lantai keramik setiap hari, pembersihan lantai karpet dan pengisap debu setiap hari, lalu ada pembersihan tirai atau gorden 2 bulan sekali. Next. Lalu ada pemeliharaan dan perawatan bangunan. Dan ini pemeliharaan berkala merupakan langkah tindakan pada bangunan menurut periodisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa contohnya yakni perbaikan dan pengecatan dinding, perbaikan dan pengecatan kusen pintu dan jendela, penggantian genteng atau penutup atap lainnya, serta servis dan penambahan gas freon pada unit AC. Untuk perawatan bangunan sendiri merupakan tindak lanjut terhadap langkah pemeliharaan preventif yang telah dilakukan, di mana kegiatan perbaikan atau penggantian bagian bangunan dilakukan agar suatu bangunan tetap baik fungsinya. Untuk pola perawatannya sendiri dilaksanakan, yang pertama rehabilitasi, memperbaiki beberapa bagian bangunan yang telah mengalami kerusakan, kemudian untuk dipergunakan kembali sesuai fungsinya. Lalu ada renovasi, memperbaiki bangunan yang sebagai rusak berat dengan tetap mempertahankannya sesuai dengan semula, di mana perubahan dalam arsitektur, struktur, maupun utilitasnya bangunan dapat disesuaikan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir ada kesimpulan. Utilitas bangunan merupakan hal yang wajib diperhatikan sejak awal tahap perencanaan dan perancangan bangunan, terutama bangunan gedung bertingkat. Jika utilitas pada suatu bangunan tidak lengkap, maka bangunan tidak akan beroperasi dengan baik. Selain itu, ketidaklengkapan utilitas bangunan juga bisa membahayakan keselamatan penghuni bangunan. Sistem utilitas bangunan untuk gedung rumah sakit tentu saja berbeda dengan sistem utilitas bangunan untuk gedung hotel, apartemen, atau perkantoran. Pengelolaan prasarana rumah sakit dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya memastikan sistem utilitas aman bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.